Tata tertib persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Yang pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Yang kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing. Yang ketiga, para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan. Dilarang makan dan minum. Yang keempat, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Yang kelima, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Yang keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan segera dan cermat. Yang ketujuh, tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dalam mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan ataupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Yang kedelapan, pengambilan foto, rekaman suara dan rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Yang kesembilan, siapapun di ruang sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Rabu tanggal 4 Juni 2025, sidang PT UN Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register perkara 2-G-2025-PTWPR antara Muhammad Dafa selaku penggugat melawan Selvi Anggraini selaku tergugat, dengan ini dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Silakan mereka dihadapkan ke muka sidang. Baik yang mulia, para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Apakah benar saudara sebagai pihak penggugat dalam perkara ini, dan apakah saudara sudah dipanggil secara patut dalam sidang ini? Benar yang mulia, saya sebagai penggugat dan sudah dipanggil secara patut. Baik, silakan maju untuk melihatkan buktinya. Saudara penggugat pada hari ini saudara hadir sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum saudara? Saya didampingi dengan kuasa hukum saya yang mulia. Baik, pihak tergugat, apakah saudara sudah dipanggil secara patut dalam sidang ini? Yang mulia, saya hadir dan didampingi oleh kuasa hukum saya yang mulia, dan saya sudah dipanggil secara patut. Baik, kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk memperlihatkan bukti kartu izin beracara dan surat kuasa khusus dari pihak masing-masing kepada majelis hakim. Silakan maju ke depan. Sesuai dengan penetapan hakim ketua majelis, setelah dilakukan pemeriksaan, maka persidangan hari ini dilanjutkan dengan persidangan untuk umum. Sesuai dengan pasal 74 Undang-Undang PTWN, maka agenda sidang pada hari ini adalah penyampaian surat gugatan dari pihak penggugat. Saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan gugatan saudara? Sudah yang mulia. Sebelumnya, tergugat, apakah sudah menerima salinan gugatan? Sudah. Baiklah, saudara penggugat, atas gugatan saudara ini mau dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Dibacakan yang mulia. Baik, tolong dibacakan pokok-pokoknya saja. Saudara tergugat, apakah keberatan apabila gugatan ini dibacakan pokok-pokoknya saja? Tidak mulia. Baik, silakan dibacakan.
administrasi. Yang pertama, bahwa setelah mengetahui telah terbitnya Kartebun tentang keputusan Wali Kota Pekanbaru 08/2019/1189/2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang pencabutan izin usaha telah mengajukan upaya administratif kepada tergugat sebagai pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan izin sebagai mana diatur dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Yang kelima, yang keempat, tenggang waktu gugatan, bahwa objek sengketa diterbitkan tergugat pada tanggal 19 Maret 2025, bahwa objek sengketa tersebut diterima atau diketahui penggugat pada tanggal 22 Mei 2025. Yang kelima, kepentingan dan kerugian penggugat. Kepentingan penggugat, objek sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Kerugiannya, bahwa objek sengketa menimbulkan kerugian bagi penggugat. Dan terakhir petitum, yaitu menerima dalam pokok perkara menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya, menyatakan batal tidak sah surat keputusannya, mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan tata usaha negara, mewajibkan tergugat untuk meminta maaf secara tertulis dan lisan kepada penggugat karena hal tersebut termasuk pencemaran nama baik dan atas keputusan tata usaha negara nomor 8/1189/2025 tanggal 19 Maret 2025. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian surat gugatan ini saya sampaikan atas perhatiannya majelis hakim. Saya ucapkan terima kasih. Baik, saudara penggugat terhadap gugatan ini apakah masih ada perbedaan? Baik, dikarenakan penggugat telah membacakan gugatannya, maka agenda persidangan selanjutnya adalah jawaban dari pihak tergugat. Saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban saudara? Belum, Yang Mulia. Kami minta penundaan selama 7 hari untuk menyiapkan jawaban, Yang Mulia. Kepada pihak penggugat, apakah ada keberatan? Baiklah, Panitera, 7 hari ke depan hari dan tanggal apa dan apakah dapat diselenggarakan persidangan? Dari ke depan itu hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 yang tidak ada jadwal persidangan yang mulia. Jadi persidangan bisa dilaksanakan? Bisa ya? Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk menyiapkan eksepsinya, maka sidang akan ditunda selama 1 minggu ke depan dan dilanjutkan pada hari Rabu 11 Juni 2025 sebelum sidang ditutup. Kepada pihak tergugat, apakah ada pertanyaan? Baiklah, kepada para pihak yang berperkara diharapkan kehadirannya pada sidang tersebut tanpa harus melalui pemanggilan terlebih dahulu. Dan dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditutup. Baik, hari ini tanggal 11 Juli 2025 sidang tata usaha negara nomor 132/2025 PTUN Pekanbaru dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Pihak penggugat dan tergugat telah hadir yang mulia. Panitera, silakan mereka masuk untuk dihadapkan ke persidangan. Baik, pada para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang. Bagaimana pihak tergugat dan pihak penggugat? Apakah saudara dalam keadaan sehat dan sidang hari ini bisa kita mulai? Baiklah, silakan pihak tergugat. Apakah saudara telah menyiapkan gugatan tersebut? Sudah, Yang Mulia. Saya sudah menyiapkan eksepsi atas gugatan penggugat secara tertulis, Yang Mulia. Silakan saudara bacakan eksepsi tersebut. Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Juni 2025 kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam perkara nomor 132/2025/12/PTUN Pekanbaru di Pekanbaru. Dengan hormat, tergugat atau kuasa dalam perkara nomor 132/2025
Pekanbaru. Dengan ini mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dengan ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Antara lain sebagai berikut. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang dengan perkara gugatan nomor 132/2025/12/PT UN Pekanbaru terhadap surat keputusan nomor 08/1989/2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang pencabutan izin usaha Momo Cafe terhadap saudara Muhammad Dafa Ansori Mirza dengan alasan sebagai berikut. 1. Bahwa surat keputusan nomor 08/1989/2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang pencabutan izin Momo Cafe terhadap saudara Muhammad Dafa Ansori Mirza yang dikeluarkan oleh tergugat adalah keputusan tata usaha negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2009. Sebab A. Keputusan tata usaha negara adalah salah satu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. B. Atau bahwa surat keputusan nomor 08/1989/2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang pencabutan izin usaha Momo Cafe sebagaimana ditentukan oleh pasal 2 dan atau pasal 49 Undang-Undang PTUN sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan atau pasal 49 Undang-Undang PTUN adalah merupakan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa. C. Atas gugatan tersebut diajukan yang tenggang sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang PTUN sehingga PTUN tidak berwenang lagi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut. 2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, mohon kepada Ketua Majelis Hukum Hakim dapat memeriksa putusan sebagai berikut. A. Menerima eksepsi tergugat tentang kewenangan absolut. B. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara nomor 132/2025/12/PTUN/Pekanbaru, yaitu gugatan yang berkaitan dengan nomor 08/2/1189/2025. C. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. D. Menghukum penggugat untuk membayar perkara. Sudah Pak. Baik. Pihak penggugat, apakah ada yang ingin saudara sampaikan berkenaan dengan jawaban gugatan tersebut? Ada yang mulia. Silakan, saudara sampaikan hal yang berkenaan dengan jawaban gugatan tersebut. Yang mulia, pada dalil gugatan yang kami layangkan yang berisikan tentang ketidakpuasan dari klien saya adalah karena surat keputusan tersebut dianggap tidak sesuai dengan peraturan daerah Kota Pekanbaru. Pada hakim apakah ada yang ingin disampaikan? Ada yang mulia, saya ingin bertanya kepada kuasa hukum penggugat. Pada saudara kuasa hukum penggugat, saudara tadi mengatakan bahwa tergugat terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara lisan maupun tulisan. Tapi dalam pelaksanaannya oleh tergugat, pada penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bisa saudara buktikan bahwa pelaksanaannya kepada penggugat tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku? Baik yang mulia, dibuktikan dengan tidak adanya surat panggilan terhadap penggugat sebelum mengeluarkan SK nomor 8/1189/2025 tentang mencabut izin usaha Momo Cafe. Pihak tergugat, apakah ada yang ingin saudara kemukakan berkenaan dengan argumen dari pihak penggugat? Ada yang mulia, berkenaan dengan argumen tadi pihak penggugat tersebut tidak benar Pak Hakim karena pihak tergugat dalam pencabutan izin usaha Momo Cafe tersebut telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Bagaimana prosedur yang Anda maksudkan? Prosedurnya yaitu dalam pencabutan izin usaha Momo Cafe maka harus ada pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan dan harus ada persetujuan dari instansi yang terkait.
Kemudian harus ada alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan pencabutan izin usaha toko tersebut. Bisakah saudara buktikan bahwa pemeriksaan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku? Bisa yang mulia. Dalam membuat surat keputusan pencabutan izin usaha Momo Cafe oleh wali kota kepada penggugat, tergugat mengikuti cara yang benar yang mulia. Yang pertama yaitu telah melakukan panggilan lisan. Dalam hal ini tim yang dibentuk oleh wali kota. Yang kedua, tergugat telah melakukan panggilan secara tertulis kepada penggugat dalam hal ini yang dibentuk oleh wali kota. Selanjutnya apakah hakim anggota telah ada pertanyaan? Ada yang mulia, saya ingin bertanya kepada kuasa hukum tergugat. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baiklah saudara hukum tergugat, tolong saudara tunjukkan surat-surat yang berkenaan dengan penjelasan saudara tadi. Saudara penggugat, apakah benar saudara pernah menerima surat panggilan yang disebutkan oleh pihak penggugat? Tidak pernah ya, mulia. Kuasa hukum penggugat, apakah ada yang perlu saudara sampaikan lagi? Ada yang mulia, bolehkah kami melihat surat panggilan yang diperlihatkan tadi? Silakan ke kembali. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin saudara sampaikan? Ada yang mulia. Silakan. Yang mulia, pihak kami telah memberikan surat peringatan secara tertulis berupa surat keputusan mengenai usaha Momo Cafe. Jika surat tersebut tidak sampai ke tangan penggugat, maka itu bukan kesalahan dari pihak kami. Cukup ya, yang mulia. Baiklah, kepada pihak penggugat dan tergugat, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Baiklah. Paling teras 1 minggu ke depan, apakah ada jadwal dan sidang bisa dilaksanakan? Hari ke depan tanggal 18 yang mulia. Baiklah, permintaan saudara kami terima. Atas permintaan tergugat, maka sidang ditunda dan dilanjutkan 7 hari setelah sidang ini ditetapkan. Tepatnya pada tanggal 18 Juni 2025. Dengan ini pihak-pihak yang berkepentingan diharapkan kehadirannya pada sidang berikutnya. Dan dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditutup.